You let me fuck you? Halo Sinapsus, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jajang, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua pastinya. Sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang selaku kepala rumah tangga untuk mempertahankan keluarganya dari keterpurukan ekonomi dalam menyambung kehidupannya. Penasaran? Oke, seperti biasa jauhi keramaian, atur posisi rebahan, gunakan hairspray, siapkan sabun, lalu kita putar dulu intronya. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Craig atau kita sebut saja Craig, yang dimana selalu terlihat murung karena memikirkan masalah hutang yang jika tidak diselesaikan dalam waktu dekat maka keluarganya akan diusir dari tempat tinggalnya. Ditambah lagi saat akan bekerja, dia pun dipanggil bosnya untuk memberitahu bahwa hari ini adalah hari terakhirnya bekerja, dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar sehingga dengan memecat beberapa karyawan dapat mengurangi pengeluaran dari perusahaan itu sendiri. Lantas untuk mengobati beban pikiran yang begitu kacau, dia pun menelpon seorang teman lama untuk melakukan pertemuan di sebuah bar dan meminta bantuan untuk mencarikannya pekerjaan. Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Pince yang merupakan kerabat dekat dari Craig. Seperti kebanyakan sahabat yang belum pernah bertemu selama 5 tahun, di sini mereka pun menanyakan kabar masing-masing dari mereka. You're married? No way. Yeah. Setelah lama berbicara, Craig di sini menceritakan tentang semua masalahnya, yang dimana dia tidak punya uang untuk membayar sewa rumah bulan ini, dikarenakan dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Mendengar Craig yang berkata begitu, Pince sebagai sahabat yang baik lalu menawarkan untuk memberinya sedikit uang untuknya. Tapi ketika mengetahui jumlah sewa rumahnya cukup banyak, dia pun tidak jadi memberikan uangnya. I need 4,500. My blood. Singkat cerita, mereka pun mabuk dan Craig yang pergi ke toilet tidak sengaja melihat uang yang terletak di kloset, yang dimana uang ini digunakan sebagai tisu oleh seorang yang baru saja keluar dari toilet tersebut. Anjir nggak tuh? Lantas dia pun segera keluar dan mencari orang tersebut, dan terkagetnya dia ketika melihat Pince yang sudah terlihat akrab dengan pria tersebut. Marty. Diceritakan pria ini bernama Colin dan memiliki seorang istri cantik membahenol yang bernama Violet, yang dimana kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan untuk merayakan hal tersebut Colin di sini melakukan taruhan-taruhan kecil seperti mempertaruhkan seorang pria yang jika melihat pantat dari pelayan maka Violet yang menang. Dan jika pria tersebut melihat payudara dari pelayan, maka Colinlah yang menang. Anjir nggak tuh? The bar. Every time he checks out the bartender's app. Wait, and that's $100 every single time? Yeah, it's not. Selanjutnya Colin melakukan taruhan dengan memesan minuman, dan siapa saja yang menghabiskan minuman di gelas pertama, maka dialah yang akan mendapatkan uang $50 darinya. Kemudian dilanjutkan dengan taruhan-taruhan kecil seperti mematikan lilin, menghabiskan rokok, gangguan kehamilan, dan janin. Vince. Meanwhile, wait, what? Setelah bosan bermain di tempat tersebut, Pince di sini berinisiatif untuk mengajak mereka semua ke klub bugil, yang dimana isinya dipenuhi dengan wanita-wanita penghibur, tapi sayangnya cuma bisa dipandang dan bukan untuk dipegang. Ooh, I know a really good strip club. Dan untuk membuat permainan lebih menarik, Colin di sini menawarkan sejumlah uang untuk siapa saja di antara keduanya yang berani menyentuh salah satu wanita di tempat tersebut. Mendengar tawaran yang cukup menggiurkan, Pince di sini dengan semangatnya langsung saja pura-pura terjatuh, dan setelah berhasil, dia pun segera keluar untuk menghindari masalah dengan keamanan di tempat tersebut. How about we laugh about it in the car, all right?
Belum sempat masuk ke mobil, seorang keamanan dengan kepala botak keluar lalu dengan bingasnya menanyakan siapa orang yang telah menyentuh wanita yang ada di klub. Anjir, motor ini ganggu aja. Belum sempat menjelaskan apa-apa, lalu Colin pun menawarkan tawaran $500 jika Craig berani memukul keamanan tersebut lebih dulu, dan dia pun tersadar dengan luka yang lumayan parah dan berada di rumah Colin. Dan sebagai tuan rumah yang baik, Violet di sini berinisiatif untuk mengobati luka dari Craig. Sementara itu di tempat lain, Vince tidak sengaja melihat segumpal uang ketika Colin mengambil obat-obatan berupa narkotika di dalam berangkasnya. Ta-da. Dari kejadian itu, Vincent di sini memberitahu Craig bahwa Colin memiliki segumpal uang yang tersimpan di sebuah berangkas, dan dia berniat mengajak Craig untuk bekerja sama dalam mengambil semua uang yang berada di berangkas milik Colin. Dan benar saja, setelah itu mereka pun mulai beraksi dengan mendorongkan pisau kepada Colin untuk menanyakan kode untuk membuka berangkas. Dan setelah mereka berhasil mendapatkan uang, Colin yang terlihat diam dari tadi berhasil menghentikan aksi keduanya. Dan ditambah lagi ketika Violet mendodongkan pistol yang ia sembunyikan di dalam tasnya. Kemudian Colin di sini menjelaskan bahwa semua uang itu bisa mereka miliki tanpa harus mencurinya, asalkan mereka melakukan semua permainan-permainan konyol dalam rangka memperingati hari ulang tahun dari Violet. Animal dicks, they make them do that or put their head in a bucket. Mendengar Colin yang berkata seperti itu, Vince terlihat semangat untuk ke permainan berikutnya. Tapi Craig yang belum pulang dari pagi hari mendapat telepon dari istrinya. Tapi belum sempat menjelaskan di mana dia sekarang, dia pun mendapat tawaran dari Colin $300 hanya untuk mematikan telepon dari istrinya. Who is that? Permainan demi permainan pun berlangsung sampai mereka yang mulanya sahabat dekat berubah menjadi musuh. Yang dimana diperlihatkan ketika Colin melakukan penawaran untuk membuatkannya minuman, Vincent di sini mendorong Craig hanya untuk memenangkan tawaran tersebut. 3, 2, 1, go. Bukannya kalah, Craig yang tadinya terjatuh mendapat tawaran yang lebih besar, berupa $2.000 hanya untuk melakukan pengejerotan bersama Violet di depannya. Yang dimana hal tersebut membuat Vince iri dan mencoba mengambil tawaran tersebut. Would you like to fuck me? Yeah, I am. Pada awalnya Craig menolak ajakan dari Violet dengan alasan anak dan istrinya. Tapi akhirnya dia pun berubah pikiran ketika Colin menaikkan harga yang tadinya $2.000 menjadi $4.500 hanya untuk melakukan adegan panas bersama Violet. Anjir nggak tuh? Kalau Jajang ya, walaupun tidak dibayar, slebeu lah. Ya kali kan mbak secantik Violet ditolak. Untuk permainan selanjutnya cukup ekstrim, yaitu Colin menawarkan siapa saja di antara mereka yang berani memotong jari kelingkingnya, maka Colin akan memberikan $25.000 untuknya. Hey, yeah, I'll cut off my pinky. Awesome. 25,000. Melihat Craig bersedia mengambil tawaran tersebut, Vince sebagai sahabat yang baik di sini mencoba menghentikannya. Tapi karena Craig yang memang dari awal membutuhkan uang berpikir bahwa kehilangan jari kelingking tidak membuatnya mati, sehingga dia pun berani mengambil tawaran tersebut. Hey, man, you're gonna cut off your pinky for 15. Ready. Bukannya selesai di sini, Colin terus melakukan tawaran demi tawaran yang semakin ekstrim. Terlihat ketika menawarkan ke Vince $250.000 hanya untuk membunuh Craig atau sahabatnya. Anjir nggak tuh? Di sini Vince dilema besar ketika disuruh memilih antara uang dan sahabatnya. Dan karena mereka sudah berteman cukup lama, dia di sini memutuskan untuk lebih memilih sahabatnya dan mengajaknya untuk pulang. Craig, let's get the fuck out. Tapi berbeda dengan Craig yang sudah mempunyai keluarga, di sini lebih memilih uang. Dan ketika berbalik, dia langsung saja melontarkan 2 tembakan yang tepat mengarah ke kepala Vincent yang membuatnya tewas di rumah tersebut. Setelah memenangkan semua uang dari Colin, dia pun mengemas semua uangnya dan kemudian pergi dari rumah tersebut. Dan selesai.
Pesan moral dari film ini adalah, kita dapat melihat sifat asli dari manusia serakah, yang rela melakukan apapun bahkan membunuh temannya sendiri hanya demi uang yang jumlahnya nggak seberapa. Oke, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!